wayang kulit Porwo tentu saja sudah bukan hal yang asing lagi di pandangan kita semua. Ya, eksistensi wayang kulit Porwo sampai saat ini tetap ada meskipun masyarakat telah berada di dalam era milenial dan era globalisasi. Semua lini kehidupan masyarakat mampu ditembus oleh wayang kulit Porwo. Segi ekonomi, segi sosial, segi budaya, dan bahkan segi politik. Hal ini terbukti pada saat bersih desa, ulang tahun kabupaten atau kota, ulang tahun perusahaan, dan bahkan untuk sosialisasi politik, wayang kulit Porwo dijadikan sebagai sarana. Dengan demikian, wayang kulit Porwo tetap ada dan mampu hidup di tengah masyarakat. Secara umum, wayang kulit memiliki dua fungsi. Pertama sebagai tontonan dan yang kedua sebagai tuntunan. Sebagai tontonan, bahwa wayang kulit digunakan sebagai sarana penghiburan terhadap masyarakat. Tentu saja ini adalah dari segi hiburan semata. Namun di sisi lain, bahwa wayang kulit Porwo memiliki fungsi sebagai tuntunan, yang mana di dalam pementasan wayang kulit ini pun banyak sekali makna-makna yang terkandung di dalam. Dan inilah yang disebut dengan ilmu pewayangan. Pementasan wayang kulit Porwo selama semalam suntuk membutuhkan waktu sekitar 8 jam, yaitu di antara jam 21 sampai dengan jam 5 pagi. Dari 8 jam tersebut, ada 3 bagian besar dalam pementasan wayang tersebut. Yang pertama adalah Padep 6, yang kedua adalah Padep Songo, dan yang ketiga adalah Padep Manyu. Padep 6 dimulai dari pukul 21 hingga pukul 00 atau 24. Pada Padep 6 ditandai dengan penancapan kayun atau gunungan ke arah kiri. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia dimulai. Sang dalang akan menceritakan kondisi dari sebuah negara di mana awal lakon itu dimulai, yang kita sebut dengan nama Jantura. Dalam Padep 6 ada beberapa adegan, yang jumlahnya ada 6 adegan. Adegan yang pertama adalah adegan jejeran raja dan jejeran kedaton. Jejeran raja dimulai dialog antara seorang raja dengan Nayaka atau orang-orang bawahannya yang membahas tentang masalah yang sedang dihadapi oleh kerajaan tersebut. Adegan yang berikutnya dilanjutkan dengan adegan kedaton. Adegan kedaton raja adalah adegan di mana seorang permaisuri dihibur oleh para emban, yang mana di dalam masyarakat Jawa sering digambarkan dengan seorang ibu dan seorang anaknya, yaitu Cangih dan Linggu. Hal ini adalah melambangkan bahwa seorang bayi telah lahir dalam keluarga dan telah diasuh oleh ibu dan orang tua. Adegan yang berikutnya adalah adegan Paseban Jawi. Adegan Paseban Jawi dilakukan oleh salah satu yang ikut dalam persidangan jejeran raja. Umumnya dipimpin oleh seorang patih. Tujuan dari adegan Paseban Jawi adalah menghimpun kekuatan untuk menghadapi rintangan yang akan datang. Hal ini melambangkan bahwa seorang anak telah mengenal dunia luar. Adegan yang berikutnya adalah rampokan atau jaranan. Adegan jaranan atau rampokan menceritakan bahwa setelah pengumpulan bala tentara, maka bala tentara itu diberangkatkan untuk menghadapi musuh. Hal ini menunjukkan atau melambangkan bahwa seorang anak yang telah terpengaruh oleh dunia luar, maka akan dipengaruhi oleh beberapa sifat dalam pergaulan. Adegan yang berikutnya adalah adegan sabrangan. Adegan sabrangan merupakan balasan dari adegan Paseban Jawi. Ketika ada dua belah pihak yang saling bertentangan, maka salah satu di antaranya akan membuat strategi untuk melawan. Hal ini melambangkan bahwa seorang anak yang sudah terpengaruh oleh dunia luar akan terpengaruh oleh emosi, keangkaraan, dan nafsu. Adegan berikutnya adalah Perang Ampe. Perang Ampe adalah peperangan antara dua tokoh yang saling berselisih. Hal ini melambangkan bahwa seorang anak yang telah menginjak usia remaja akan memiliki berbagai macam rintangan, namun mampu menghadapi rintangan yang ada. Adegan yang selanjutnya adalah adegan perang gagal. Perang gagal adalah perang
di mana belum diakhiri dengan sebuah kemenangan atau kekalahan. Ketika salah satu pihak mengalami kesulitan, maka pihak tersebut akan mencari bantuan kepada pihak yang ketiga. Hal ini melambangkan bahwa kehidupan manusia yang sudah menginjak remaja akan mengalami sebuah keraguan, sehingga akan mencari orang yang untuk menghilangkan keraguan-keraguan tersebut. Bagian yang kedua dari pementasan wayang kulit adalah Pathet Sanga. Pathet Sanga berlangsung pada pukul 00 sampai dengan 03 dini hari. Hal ini ditandai dengan penancapan kayun atau gunungan yang telah ditancapkan secara tegak lurus. Pada sesi ini ada adegan yang sangat dinanti-nanti oleh para penonton, yaitu goro-goro. Secara utuh, dalam Pathet Sanga terdiri dari 3 adegan. Yang pertama adalah adegan goro-goro. Adegan goro-goro adalah kehadiran dari tokoh Punokawan Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong yang bersukacita, bersukaria, menghibur diri, dan menghibur para penonton. Hal ini menunjukkan bahwa ketika orang telah remaja dan masih didominasi oleh sikap bersukaria bersama teman-teman sebayanya. Setelah adegan goro-goro, adegan berikutnya adalah adegan bambangan. Adegan bambangan di mana seorang kesatria berkelana ke dalam hutan dan akan bertemu dengan seorang guru yang akan memberikan pencerahan terhadap dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang remaja telah berguru kepada seseorang dan mendapatkan ilmu sebagai bekal untuk mengarungi kehidupannya. Adegan berikutnya adalah adegan perang kembang atau sering dikenal dengan istilah bambangan cakil. Adegan ini menceritakan bahwa seorang kesatria melawan raksasa-raksasa yang ada di dalam hutan yang telah mengganggu dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang manusia telah berada pada tataran yang mampu mengalahkan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Adegan keempat dalam Pathet Sanga yaitu adalah jejer sintren. Adegan ini menceritakan bahwa seorang kesatria telah menetapkan pilihannya. Hal ini adalah tataran di mana manusia telah mampu menentukan pilihan untuk meraih sebuah cita-citanya. Bagian ketiga dari pementasan wayang kulit Torwo adalah Pathet Manyuro. Pathet Manyuro berlangsung pada pukul 03 sampai dengan 05. Hal ini ditandai dengan penancapan kayun atau gunungan yang sudah condong ke arah kanan. Dalam Pathet Manyuro terdiri dari 3 adegan. Yang pertama adalah jejer Manyuro. Jejer Manyuro menceritakan bahwa tokoh utama telah mengetahui jelas kemana tujuan hidupnya. Hal ini melambangkan bahwa seorang manusia telah mampu menemukan jalan hidupnya dan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan cita-citanya. Adegan kedua dari Pathet Manyuro adalah perang bubuh. Perang bubuh adalah perang yang sangat besar dan di mana di situ banyak jatuh korban yang telah diakhiri oleh sebuah kemenangan dari salah satu pihak. Hal ini melambangkan bahwa kehidupan manusia telah mampu mengatasi segala macam rintangan sehingga tercapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. Adegan ketiga dari Pathet Manyuro adalah tancap kayun. Tancap kayun merupakan bukti atau tanda bahwa pagelaran wayang kulit telah usai. Dalam lakon dengan latar belakang Mahabharata, sering kita melihat bahwa Kurawa akan dipukul mundur oleh Bima atau oleh Pandawa. Hal ini dikarenakan bahwa Korawa tidak akan pernah mati sebelum Bharatayuddha. Adegan ini dilanjutkan dengan penancapan kayun atau gunungan di tengah-tengah kelir yang menunjukkan bahwa pementasan wayang kulit Torwo telah berakhir. Hal ini melambangkan bahwa jiwa manusia telah pergi meninggalkan raga menuju kehidupan kekal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan karena kurangnya pengetahuan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.